Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di YouTube channel aku, Dea Ardana. Nah, di video kali ini aku bakal bahas seputar persiapan UMPTKIN tahun 2023. Nah, bagi teman-teman angkatan 2021, 2022, dan angkatan 2023 itu berhak ikut yang namanya UMPTKIN tahun 2023. Nah, bagi teman-teman yang mungkin nantinya akan mengikuti UMPTKIN 2023, teman-teman udah harus tahu terkait jadwal pelaksanaan UMPTKIN 2023, jadwal pendaftaran UMPTKIN ataupun pelaksanaan UMPTKIN, bahkan materi dari UMPTKIN tahun 2023. Nah, di video ini aku bahas terkait berkas-berkas apa aja sih yang harus teman-teman persiapkan sebelum melakukan pendaftaran UMPTKIN di tahun 2023 ini, karena sebentar lagi akan dibuka yang namanya pendaftaran UMPTKIN tahun 2023. Tapi sebelumnya jangan lupa like video ini, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa follow Instagram Ambis PTKIN dan juga Instagram aku Dea Ardana 14, karena di sana teman-teman bisa menemukan berbagai macam informasi seputar SPAN PTKIN UMPTKIN tahun 2023. Oke, sebelum kita bahas terkait persiapan UMPTKIN 2023 atau berkas-berkas yang harus teman-teman persiapkan sebelum mengikuti UMPTKIN tahun 2023, teman-teman harus tahu dulu bahwasanya informasi seputar UMPTKIN tahun 2023 itu sudah di-share oleh pihak UMPTKIN terkait tanggal pelaksanaannya ataupun terkait materi ujiannya. Jadi di video-video aku sebelumnya itu juga sudah menjelaskan terkait kapan pendaftaran UMPTKIN dan juga kapan pelaksanaan UMPTKIN. Nah, sebelumnya jangan lupa like video ini, komen, dan juga subscribe channel ini, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian informasi seputar UMPTKIN ini, dan juga jangan lupa follow Instagram Ambis PTKIN, karena di sana teman-teman bisa menemukan informasi-informasi seputar SPAN PTKIN UMPTKIN tahun 2023. Oke, langsung aja kita bahas terkait hal-hal yang harus teman-teman persiapkan sebelum melakukan pendaftaran UMPTKIN di tahun 2023. Stay tune! Oke, hal pertama yang harus teman-teman persiapkan untuk mendaftar atau untuk mengikuti UMPTKIN di tahun 2023 ini adalah yang pertama, uang pendaftaran sebesar 200.000, karena UMPTKIN beda dengan SPAN PTKIN ya teman-teman. Ketika kita mendaftar SPAN PTKIN itu kita dibebaskan biaya dalam artian gratis, tapi ketika kita mendaftar yang namanya UMPTKIN kita diwajibkan melakukan pendaftaran atau melakukan biaya pendaftaran sebesar 200.000. Nah, jadi teman-teman nanti ketika mendaftar UMPTKIN teman-teman harus bayar dulu 200.000. Nah, nanti teman-teman akan diberikan yang namanya nomor peserta, dan dengan nomor peserta itulah teman-teman bisa melakukan pendaftaran UMPTKIN tahun 2023. Nah, jadi ini sifatnya wajib ya bagi teman-teman yang ikut UMPTKIN di tahun 2023 nanti. Oke, untuk yang kedua yang harus teman-teman persiapkan adalah foto pribadi teman-teman. Nah, foto di sini foto formal ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman pernah ikut yang namanya pendaftaran SNMPTN atau SBMPTN atau juga pendaftaran SPAN PTKIN. Nah, itu teman-teman juga diminta untuk mengupload yang namanya foto. Nah, itu bisa teman-teman gunakan juga untuk pendaftaran UMPTKIN tahun 2023. Nah, di tahun 2020, 2021, 2022 itu fotonya bisa latarnya merah
atau biru gitu teman-teman. Nah, untuk tahun 2023 ini teman-teman siapkan aja foto formal teman-teman yang backgroundnya merah atau biru, karena di SPAN PTKIN kemarin itu harus uploadnya warna merah teman-teman, bukan warna biru. Jadi saran dari aku sekarang tolong dipersiapkan aja yang namanya foto formal berlatarkan merah, karena nanti kalau misalnya teman-teman udah mau melakukan yang namanya pendaftaran, teman-teman udah ada persiapan nih terkait foto. Jadi bagi teman-teman yang mungkin angkatan 2020 atau 2021 yang nggak punya foto formal, atau mungkin foto formalnya udah hilang gitu, jadi teman-teman udah bisa mempersiapkannya dari sekarang. Nah, selanjutnya untuk poin ketiga yang harus teman-teman persiapkan adalah scan ijazah. Nah, scan ijazah ini bagi angkatan 2022 dan juga angkatan 2021. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya angkatan 2023 itu pasti belum keluar yang namanya ijazah karena baru lulus. Jadi kalau untuk angkatan 2021 dan 2022 itu pasti udah ada yang namanya ijazah. Nah, beda halnya kalau misalnya nih teman-teman angkatan 2020 atau angkatan 2021 atau angkatan 2022 nggak punya yang namanya ijazah gitu. Teman-teman harus minta surat keterangan ijazah itu ke sekolah teman-teman, karena harus mengupload yang namanya ijazah. Jadi kalau misalnya hilang atau ada masalah lain terkait ijazahnya, segera konfirmasi dari sekarang ke sekolah teman-teman dahulu, karena itu sangat penting untuk pendaftaran untuk pendaftaran UMPTKIN tahun 2023 ini. Oke, lanjut untuk poin keempat. Nah, tadi aku udah bahas terkait scan ijazah untuk angkatan tahun 2021 dan untuk tahun 2022. Nah, untuk kalian angkatan 2023 itu kan belum keluar ya yang namanya ijazah. Jadi biasanya di tahun-tahun sebelumnya itu teman-teman menggunakan yang namanya SKL atau kartu pelajar atau surat keterangan sebagai siswa kelas 12 atau scan halaman rapor yang halaman pertama yang isinya identitas. Nah, jadi itu biasanya itu sebagai tanda kalau misalnya emang kalian angkatan 2023 atau itu sebagai tanda emang kalian berasal dari siswa kelas 12 gitu. Jadi untuk kalian angkatan 2023 biasanya bisa mengupload salah satu kayak scan halaman rapor pertama, atau kalau misalnya ini nggak punya bisa ganti dengan kartu pelajar, atau misalnya kartu pelajar juga nggak punya bisa ganti dengan SKL, atau SKL juga nggak punya atau SKL kalian belum diterbitkan oleh sekolah. Nah, teman-teman bisa pakai yang namanya surat keterangan sebagai siswa kelas 12 untuk angkatan 2023. Nah, surat keterangan ini bisa teman-teman minta ke pihak sekolah, baik itu ke bidang tata usaha atau biasanya ke guru BK gitu. Jadi 4 hal ini yang paling penting yang harus teman-teman persiapkan untuk pendaftaran UMPTKIN tahun 2023. Lain halnya di tahun 2022, di tahun 2021 dan di tahun 2020 itu kita juga diminta upload yang namanya rapor teman-teman, nilai rapor dari semester 1 sampai semester 4. Tapi untuk tahun sekarang itu informasinya belum jelas, belum pasti apakah akan dimasukkan nilai rapor lagi sebagai penunjang kelolosan atau tidak gitu. Jadi kalau saran dari aku, teman-teman persiapkan dulu nilai rapornya dari sekarang, dari semester 1 sampai semester 4. Semisal nantinya diminta oleh pihak UMPTKIN, teman-teman udah bisa langsung mengupload yang namanya nilai rapor tersebut. Oke, next yang terakhir pembahasan terkait pilihan PTKIN dan juga prodi di UMPTKIN. Nah, sama dengan tahun-tahun sebelumnya bahwasanya UMPTKIN itu kita berhak memilih yang namanya 3 PTKIN dan juga 3 prodi. Jadi maksimalnya 3 PTKIN dan 3 prodi. Beda ya dengan SPAN PTKIN. Kalau SPAN PTKIN kita hanya berhak memilih 2 PTKIN masing-masing 2 prodi gitu. Nah, gimana Kak untuk pemilihannya? Apakah harus 1 kampus atau 2 kampus atau boleh 3 kampus gitu? Jadi untuk
UMPTKIN ini bebas ya teman-teman untuk pemilihannya. Mau kalian pilih satu kampus dengan 3 jurusan itu boleh, atau milih 3 kampus masing-masing satu jurusan itu juga boleh, atau misal teman-teman maunya 2 kampus, yang satunya 2 jurusan, yang satu kampus lagi 1 jurusan, itu juga nggak masalah. Maksimalnya 3 teman-teman, 3 PTKIN dan juga 3 prodi. Di sini teman-teman udah bisa lihat sebagai contoh. Ini contoh dari teman-teman yang nantinya akan memilih satu kampus dengan 3 jurusan. Contoh 1 PTKIN yang teman-teman pilih UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, teman-teman milih 3 prodi, hukum keluarga, PAI, hukum ekonomi syariah. Nah, ini diperbolehkan. Atau teman-teman maunya 2 PTKIN dengan rincian, misal nih teman-teman PTKIN satunya mau di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, terus pilihan prodinya hukum keluarga sama PAI, terus PTKIN 2-nya teman-teman maunya di UIN Jakarta, pilihan prodinya PAI. Nah, ini juga diperbolehkan karena maksimalnya 3 kan tadi, PTKIN 1, PTKIN 2. Di PTKIN 1 teman-teman pilih 2 prodi, di PTKIN 2 teman-teman pilih 1 prodi. Nah, itu juga nggak masalah. Atau teman-teman maunya minatnya di 3 PTKIN gitu, dengan 1 jurusan itu juga boleh. Misal nih PTKIN 1 teman-teman maunya di UIN Sunan Ampel Surabaya, maunya hukum keluarga. Terus PTKIN 2 teman-teman pilihnya UIN Jakarta, jurusan hukum keluarga. Terus di PTKIN 3 teman-teman milihnya UIN Bandung, jurusan hukum keluarga. Nah, itu juga boleh teman-teman. Jadi nggak ada syarat ataupun kewajiban dari teman-teman harus milih 2 kampus ataupun 1 kampus, itu nggak ada ya teman-teman. Jadi beda halnya dengan SPAN PTKIN. Jadi bagi teman-teman yang misalnya nih, Kak saya pengennya 1 kampus saja, nah bisa pakai cara yang pertama. Atau Kak saya pengen 2 kampus, bisa pakai cara yang kedua. Atau Kak saya pengennya di 3 kampus, teman-teman bisa pakai cara ketiga. Nah, itu sih pembahasan seputar UMPTKIN tahun 2023. Karena untuk syarat pasti atau khususnya belum rilis dari pihak SPAN dari pihak UMPTKIN tahun 2023. Jadi teman-teman persiapkan aja ini yang udah aku sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga ini berguna bagi teman-teman. Jangan lupa like video ini, komen, dan juga subscribe. Dan teman-teman kalau misalnya mau minat gabung grup di Ambis PTKIN, teman-teman bisa juga hubungi aku di DM Instagram Ambis PTKIN atau di WA 083171268016. Oke, sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!